Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Ayu berjalan pelan di koridor rumah mewah bergaya klasik yang sejak kecil menjadi tempat ia tumbuh. Tangannya menyusuri dinding berlapis cat putih gading, matanya menatap foto-foto keluarga yang tergantung rapi dalam bingkai emas. Dalam setiap potret itu, terlihat kebahagiaan keluarganya. Ayahnya yang gagah dengan setelan jas, ibunya yang anggun, dan dirinya yang selalu tersenyum di antara mereka. Ayu bukan hanya anak semata wayang, melainkan juga pewaris satu-satunya dari kekayaan keluarganya. Sejak kecil ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang, diberi pendidikan terbaik, dan tak pernah kekurangan apapun. Namun, meskipun semua kemewahan itu ada di depan mata, Ayu bukan tipe wanita yang gemar berfoya-foya. Sejak remaja, ia justru lebih senang mengenakan pakaian sederhana, membaca buku di taman rumah, atau membantu ibunya di dapur. Banyak orang yang sering heran, bagaimana mungkin seorang anak konglomerat memilih hidup sederhana, padahal ia bisa dengan mudah mendapatkan apapun. Ayu hanya tersenyum setiap kali mendapat pertanyaan itu. Baginya, kemewahan sejati bukan soal materi, melainkan ketenangan hati dan kasih sayang yang tulus. Hari itu ia duduk di balkon lantai 2 rumahnya, menatap langit sore yang mulai memerah. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang mengepul, sementara pikirannya melayang pada sosok pria yang belakangan ini begitu sering hadir di hidupnya, Rizal. Rizal adalah pria sederhana yang dikenalnya bukan di tempat mewah atau acara bergengsi, melainkan di sebuah perpustakaan kecil dekat kampus tempat Ayu dulu kuliah. Ayu yang kala itu sedang mencari referensi tugas akhir tak sengaja bertemu dengan Rizal, seorang pemuda tampan dengan wajah teduh yang sedang asyik membaca buku filsafat. Pertemuan itu sederhana, hanya dimulai dari sapaan singkat dan senyum ramah. Namun dari percakapan kecil yang terjadi setelahnya, Ayu menemukan sesuatu yang berbeda dalam diri Rizal, ketulusan. Tidak seperti banyak pria lain yang hanya mendekatinya karena harta dan status, Rizal tampak benar-benar tertarik dengan siapa Ayu sebagai seorang wanita, bukan sebagai anak dari keluarga kaya. Ia mendengarkan setiap kata Ayu dengan penuh perhatian, menghargai pendapatnya, dan tak pernah sekalipun menyinggung soal latar belakang keluarganya. Dari sanalah benih cinta itu mulai tumbuh. Beberapa bulan setelah pertemuan pertama, mereka semakin dekat. Rizal sering menjemput Ayu sepulang kuliah dengan motor tuanya. Mereka berjalan-jalan sederhana ke taman kota, makan di warung pinggir jalan, atau sekadar duduk di tepi danau membicarakan mimpi masa depan. Ayu merasa nyaman, seolah ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng. Rizal membuatnya tertawa, membuatnya merasa dihargai, dan yang terpenting membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Ketika akhirnya Rizal melamarnya, Ayu tak ragu sedikit pun untuk menerima. Ia tahu banyak orang, termasuk keluarganya sendiri, mungkin akan memandang sinis pernikahan itu, anak tunggal keluarga konglomerat menikah dengan pria sederhana dari keluarga biasa. Tapi bagi Ayu, cinta lebih berharga dari pandangan orang. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta mewah di hotel berbintang, hanya akad nikah di rumah keluarga Rizal yang sederhana namun hangat. Ayu tampil anggun dengan kebaya putih, sementara Rizal mengenakan jas hitam yang dipinjam dari temannya. Meski sederhana, hari itu menjadi hari terbahagia bagi Ayu. Ia resmi menjadi istri Rizal, pria yang dicintainya sepenuh hati. Awal pernikahan mereka berjalan indah. Ayu pindah ke rumah kecil Rizal di pinggiran kota. Meski jauh dari kemewahan yang biasa ia nikmati, Ayu tidak pernah mengeluh. Ia dengan senang hati mencuci baju dengan tangannya sendiri, memasak makanan sederhana, dan membersihkan rumah kecil itu setiap hari. Bahkan ketika listrik padam atau atap bocor saat hujan, Ayu tetap tersenyum dan berkata bahwa semua itu bagian dari perjalanan mereka. Rizal pada mulanya tampak sangat bahagia. Ia sering memuji kesabaran Ayu, mengucapkan terima kasih karena Ayu mau meninggalkan semua kenyamanan demi hidup bersamanya. Setiap malam, sebelum tidur, Rizal selalu menggenggam tangan Ayu erat-erat dan berbisik bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga membahagiakannya. Janji-janji itu melekat di hati Ayu, membuatnya semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Hari-hari berlalu, dan Ayu semakin pandai menyesuaikan diri. Tetangga sekitar rumah Rizal banyak yang kagum melihat Ayu yang ramah dan tidak sombong, meskipun mereka tahu siapa sebenarnya Ayu. Ia sering ikut arisan RT, membantu ibu-ibu sekitar memasak saat ada hajatan,
bahkan mengajar anak-anak tetangga belajar membaca. Semua itu membuatnya dicintai lingkungan barunya. Namun, tidak semua orang menerima Ayu dengan tangan terbuka. Dari awal, keluarga Rizal sebenarnya menyimpan rasa kurang suka terhadap Ayu. Bukan karena Ayu buruk, tapi karena mereka merasa minder sekaligus iri. Mereka tahu Ayu berasal dari keluarga kaya, namun memilih hidup bersama Rizal. Alih-alih bersyukur, mereka justru memandang Ayu dengan curiga. Ibu Rizal, seorang wanita keras yang terbiasa memimpin rumah tangga dengan suara lantang, sering berkomentar pedas. Kalau memang benar anak orang kaya, kenapa mau tinggal di rumah sempit begini? Jangan-jangan cuma cerita buat pamer. Begitu ucapnya suatu kali. Ayu hanya tersenyum, menahan perasaan. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Ayu berusaha sebaik mungkin menghormati mertuanya, meskipun hatinya sering terluka oleh kata-kata tajam itu. Adik-adik Rizal pun tidak jauh berbeda. Mereka kerap menyindir diam-diam, menyebut Ayu sebagai wanita manja yang pura-pura sederhana. Ayu menanggapi dengan sabar, meski di dalam hati ia merasa asing di keluarga itu. Hanya Rizal tempat ia bisa berlindung, satu-satunya orang yang membuatnya bertahan. Suatu malam, Ayu duduk di ruang tamu rumah kecil mereka, menunggu Rizal pulang kerja. Di meja sudah tersedia makan malam yang ia masak dengan penuh cinta. Sayur bening bayam, tempe goreng, dan sambal terasi. Jam terus bergulir. Namun Rizal belum juga datang. Saat akhirnya pintu terbuka, Ayu segera berdiri menyambut. "Capek, Mas?" tanyanya lembut, menyambut Rizal yang tampak lelah. Rizal mengangguk, tersenyum tipis, lalu duduk. Ia langsung menyantap makanan yang disiapkan Ayu. "Enak, Yu. Kamu memang istri hebat," katanya sambil menggenggam tangan Ayu. Pujian sederhana itu membuat hati Ayu hangat. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Selama ada Rizal, semua lelah terasa ringan. Namun, di balik senyum itu, Rizal mulai menyimpan sesuatu yang tak disadari Ayu. Pelan tapi pasti, perubahan kecil mulai muncul. Perubahan yang kelak akan menjadi awal dari semua luka. Hari-hari pertama setelah pernikahan menjadi momen yang selalu Ayu kenang dengan senyum. Rumah kecil di pinggiran kota itu, meskipun hanya berdinding sederhana dan beralaskan keramik lama yang warnanya sudah kusam, terasa begitu hangat baginya. Setiap pagi Ayu bangun lebih awal dari Rizal, menyiapkan sarapan seadanya dengan bahan yang ia beli di pasar tradisional. Bau tumisan bawang merah dan bawang putih yang harum mengisi ruang dapur kecil, sementara suara ayam berkokok dan riuh anak-anak tetangga berangkat sekolah menjadi latar keseharian mereka. Rizal yang baru bangun akan keluar dari kamar dengan rambut berantakan, matanya masih sayu. Namun senyumnya selalu lebar setiap kali melihat Ayu sibuk di dapur. "Punya istri rajin begini, aku harus lebih giat kerja, Yu," katanya sambil duduk di kursi kayu tua di ruang makan. Ayu hanya tersenyum sambil menyajikan nasi hangat dengan lauk sederhana. Mereka makan berdua dengan penuh canda, meskipun hanya dengan menu sayur bayam dan tempe goreng. Ayu tak pernah mempermasalahkan menu sederhana itu. Justru ia merasa inilah hidup nyata yang ingin ia jalani. Penuh kebersamaan, meski tanpa kemewahan. Setelah sarapan, Rizal berangkat kerja dengan motornya yang sudah tua, sementara Ayu membersihkan rumah, mencuci baju, lalu kadang ikut tetangga arisan atau membantu di acara-acara kecil lingkungan. Dalam waktu singkat, Ayu menjadi sosok yang disukai banyak ibu-ibu sekitar. Mereka kagum karena Ayu yang ternyata berasal dari keluarga berada tetap mau bergaul tanpa gengsi, bahkan tak segan-segan mencuci piring di hajatan tetangga. Sore hari, Ayu menunggu Rizal pulang. Saat motor tua itu masuk ke halaman rumah, Ayu selalu menyambut dengan wajah cerah. Ia menyiapkan teh hangat, lalu mendengarkan cerita Rizal tentang pekerjaannya. Malam-malam mereka selalu diisi dengan percakapan ringan, kadang tentang masa lalu, kadang tentang mimpi di masa depan. "Aku ingin suatu hari punya rumah yang lebih besar, Yu. Tidak perlu mewah, asal ada halaman buat anak-anak main nanti," kata Rizal sambil memandang langit-langit kamar mereka yang mulai berdebu. Ayu menatapnya dengan tatapan lembut. "Aku yakin kita bisa, Mas. Selama kita sama-sama berusaha." Kata-kata itu selalu menenangkan Rizal. Ia merasa beruntung memiliki Ayu yang begitu penyabar dan penuh pengertian. Beberapa bulan pertama, rumah tangga mereka benar-benar seperti dunia kecil yang sempurna. Rizal rajin pulang tepat waktu, bahkan sering membawakan buah atau jajan pasar untuk Ayu.
Sementara Ayu selalu menyambut dengan senyum hangat. Malam-malam mereka dipenuhi canda tawa, kadang diselingi doa bersama agar rumah tangga mereka diberkahi. Namun, seiring waktu berjalan, perubahan kecil mulai terasa. Rizal yang dulu sederhana dan tidak banyak menuntut, perlahan mulai sering membicarakan soal uang. Awalnya ia hanya berkata ingin menabung lebih banyak agar bisa memperbaiki rumah. Ayu menyetujui dan bahkan menawarkan sebagian uang tabungannya. "Mas, aku masih punya simpanan sedikit dari uang yang Mama kasih sebelum menikah. Kalau Mas mau, kita bisa pakai buat renovasi sedikit-sedikit," ucap Ayu suatu malam. Rizal terdiam sesaat, lalu tersenyum lega. "Kamu memang istri terbaik, Yu. Aku tidak tahu kalau tanpamu aku bisa seperti apa." Perlahan, permintaan itu semakin sering datang. Kadang untuk alasan kebutuhan rumah tangga, kadang untuk membantu adiknya yang sedang butuh uang sekolah, atau untuk orang tuanya yang katanya sakit. Ayu, dengan hatinya yang lembut, selalu memberi tanpa banyak tanya. Baginya, membantu keluarga suami adalah kewajiban. Tapi tanpa disadari Ayu, sikap Rizal mulai berubah. Ia semakin berani meminta jumlah yang lebih besar, dan uang itu tidak selalu jelas kemana perginya. Kadang Rizal pulang membawa ponsel baru atau pakaian mahal, yang katanya pinjaman dari teman kantor. Ayu memilih percaya, meski ada keraguan kecil di hatinya. Di tengah semua itu, keluarga Rizal semakin sering datang ke rumah mereka. Ibu Rizal, dengan tatapannya yang selalu tajam, sering duduk di ruang tamu sambil melontarkan komentar pedas. "Kalau kamu benar anak orang kaya, Yu, kenapa hidupmu begini-begini saja? Rumah kecil, dapur sempit. Apa orang tuamu tidak malu?" Ayu menahan sesak di dadanya, memaksa senyum. "Saya memilih hidup sederhana, Bu. Saya bahagia begini." Tapi jawaban itu hanya membuat mertuanya mendengus, seolah meremehkan. Adik Rizal pun sering datang dan secara terang-terangan meminta tolong uang pada Ayu. Awalnya kecil-kecilan, tapi lama-lama semakin besar. Mereka tahu Ayu punya tabungan, dan tanpa rasa sungkan, mereka menekan dengan alasan keluarga. Ayu yang terlalu baik selalu mengalah. Meski begitu, Ayu masih berusaha menjaga senyum di depan Rizal. Ia tidak ingin membuat suaminya berada di tengah dilema antara istri dan keluarga. Baginya, cinta kepada Rizal lebih besar daripada rasa sakit hatinya sendiri. Malam itu, setelah makan malam sederhana, Rizal bersandar di kursi dengan wajah letih. Ayu duduk di sebelahnya, menatap wajah suaminya yang tampak lebih banyak pikiran akhir-akhir ini. "Mas, kenapa belakangan sering bengong?" tanya Ayu hati-hati. Rizal tersenyum samar. "Aku hanya ingin hidup kita lebih baik. Yu, aku capek jadi orang biasa. Aku ingin kamu bisa bahagia, punya rumah mewah, punya mobil, bukan cuma motor tua begini." Ayu terdiam, lalu menggenggam tangan Rizal. "Aku bahagia, Mas. Aku tidak butuh semua itu. Asal kita bersama, aku sudah cukup." Jawaban itu membuat Rizal tersenyum kecil. Tapi di matanya ada kilatan yang tak dipahami Ayu. Hari-hari berikutnya, Rizal semakin sering pulang larut malam. Katanya ada lembur di kantor, tapi kadang aroma parfum asing tercium dari bajunya. Ayu ingin bertanya, tapi ia memilih diam. Ia percaya pada suaminya, meskipun hatinya mulai dipenuhi keraguan. Tetangga sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang melihat Rizal nongkrong dengan teman-temannya di kafe mahal. Ayu menutup telinga, tidak mau mempercayai gosip. Baginya, selama Rizal masih pulang ke rumah, itu yang terpenting. Namun, jauh di dalam hati, Ayu tahu ada sesuatu yang perlahan berubah. Ia hanya belum siap mengakuinya. Hari itu matahari bersinar terik ketika Ayu berjalan menuju rumah mertua. Rizal memintanya ikut karena ada acara makan siang keluarga. Ayu sebenarnya masih lelah setelah semalaman menunggu Rizal pulang, tetapi ia berusaha menampilkan wajah cerah. Ia mengenakan kebaya sederhana warna krem, rambutnya ia ikat rapi, dan ia membawa sebakul kecil buah tangan untuk keluarga suaminya. Setibanya di rumah mertua, sambutan yang didapat Ayu tidak sehangat yang ia harapkan. Ibu Rizal duduk di kursi panjang dengan tatapan tajam, sementara adik-adik Rizal sibuk memainkan ponsel mereka tanpa menyapa. Ayu tetap menunduk sopan, menyalami satu persatu, meskipun hatinya terasa dingin. "Bawa apa itu?" Suara Ibu Rizal terdengar ketus. "Sedikit buah,
Bu, saya bawakan jeruk sama apel untuk dimakan bersama, jawab Ayu lembut. Ibu Rizal hanya mendengus. Ah, kalau cuma begitu, harusnya kamu bawa yang lebih pantas. Masa menantu datang ke rumah mertua cuma bawa buah murahan? Ayu menelan ludahnya. Ia tahu buah yang dibawanya bukan murahan. Ia membeli yang terbaik di pasar pagi tadi. Tapi ia memilih diam, tidak ingin membantah. Rizal yang duduk di sebelahnya pun hanya diam, menunduk sambil memainkan gelas teh di tangannya. Makan siang itu berjalan kaku. Ayu mencoba ikut membantu di dapur, tetapi adik iparnya justru mencibir. Udah, Mbak Ayu duduk aja. Nanti malah bikin repot. Masakan orang kaya kan belum tentu cocok di dapur sederhana kayak gini. Kalimat itu membuat wajah Ayu memanas. Namun ia tersenyum. Saya biasa masak kok. Malah tiap hari saya yang masak untuk Mas Rizal. Adik iparnya tertawa kecil, menoleh ke saudaranya yang lain. Iya kali. Paling juga beli lauk di warung. Suasana makan siang menjadi semakin tidak nyaman. Ayu berusaha menyendokkan nasi untuk mertua, tapi tangannya ditepis halus. Biarin, aku bisa sendiri, kata Ibu Rizal dengan nada merendahkan. Sepulang dari rumah mertua, Ayu hanya diam di atas motor. Angin sore menerpa wajahnya, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti tidak dianggap. Sesampainya di rumah, ia duduk di ranjang dan akhirnya tak kuasa menahan tangis. Rizal masuk kamar, melihat istrinya menangis, tapi hanya berdiri canggung. Kenapa kamu nangis? Tanya Rizal pelan. Mas nggak lihat gimana perlakuan mereka ke aku tadi? Suara Ayu bergetar. Aku dihina terus. Mas, aku dianggap nggak bisa apa-apa. Rizal menghela napas. Udahlah, Yu. Mereka memang gitu orangnya. Kamu jangan terlalu baper. Kalau kamu sabar, nanti juga mereka terbiasa sama kamu. Tapi Mas nggak pernah belain aku, jawab Ayu lirih. Aku berusaha hormat sama keluarga Mas, tapi mereka selalu nyakitin aku. Aku cuma butuh Mas ada di pihakku. Rizal terdiam. Ia tidak menjawab, hanya menepuk bahu Ayu sebentar lalu beranjak keluar kamar. Hati Ayu semakin sesak. Hari-hari berikutnya, Ayu semakin sering merasakan dinginnya sikap keluarga suaminya. Ketika ia datang ke rumah mertua, selalu ada komentar pedas. Bahkan saat ia membantu belanja untuk acara keluarga besar, ada saja yang dikritik. Kenapa beli ayam segini doang? Kalau kamu anak orang kaya, masa pelit banget? Sindir salah satu adik Rizal. Ayu menunduk, menggenggam erat tas belanjaannya. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Di rumah, Ayu berusaha tetap menjalani hari dengan sabar. Ia bangun pagi, memasak, mencuci, membersihkan rumah. Namun hatinya semakin berat. Ia sering duduk di pojok kamar sendirian, menatap lantai sambil berpikir, apakah keputusan menikah dengan Rizal benar? Suatu malam, ketika Ayu baru selesai menyiapkan makan malam, Rizal pulang dengan wajah muram. Ia melemparkan tas ke sofa dan langsung duduk. Kenapa, Mas? Tanya Ayu hati-hati. Aku capek. Di kantor semua orang kayak meremehkan aku. Mereka semua bisa beli ini itu, nongkrong di kafe, punya mobil. Aku cuma punya motor tua. Ayu duduk di sebelahnya, memegang tangannya. Kita nggak perlu semua itu, Mas. Aku bahagia kok dengan yang kita punya sekarang. Tapi aku nggak bahagia, Yu. Suara Rizal meninggi. Aku capek jadi orang biasa. Aku malu kalau dibandingin teman-teman aku. Mereka bisa traktir istri makan enak, beliin perhiasan, sementara aku nggak bisa apa-apa. Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia berusaha menenangkan Rizal, tapi jauh di dalam hatinya ia merasa ada jurang yang mulai terbuka di antara mereka. Rizal bukan lagi pria yang dulu dikenalnya, yang sederhana dan penuh kasih. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang perlahan menggerogoti cinta mereka. Ayu hanya bisa menatap suaminya malam itu, dengan mata yang penuh air. Ia tidak tahu bagaimana cara membuat Rizal merasa cukup. Yang ia tahu hanyalah, ia mencintai Rizal sepenuh hati, meskipun cintanya seringkali tak dihargai. Malam itu udara terasa pengap. Angin hanya bertiup pelan dari jendela kamar kecil mereka yang catnya mulai mengelupas. Ayu duduk di tepi ranjang, tangannya sibuk melipat pakaian yang baru saja ia angkat dari jemuran. Matanya sembab,
Sisa air mata siang tadi belum benar-benar hilang. Di ruang depan, Rizal masih duduk dengan ponselnya. Sesekali terdengar nada tawa kecil yang asing di telinga Ayu. Sejak beberapa minggu terakhir, Rizal semakin jarang berinteraksi dengannya. Malam-malam yang dulu penuh cerita kini berganti dengan suara notifikasi pesan. Rizal sering sibuk mengetik, senyum-senyum sendiri, lalu menyembunyikan layar setiap kali Ayu mencoba mendekat. Ayu ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan, tetapi hatinya menahan. Ia takut jawaban yang keluar justru lebih menyakitkan. Maka ia memilih diam, menelan semua kecurigaan sambil terus berusaha menampilkan wajah sabar. Keesokan paginya, Ayu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan nasi goreng sederhana dengan irisan telur. Ketika Rizal keluar kamar, wajahnya tampak lesu. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Ayu dengan senyum kecil. Rizal hanya menatap singkat, lalu duduk dan menyuap makanannya tanpa banyak bicara. Hanya beberapa menit, ia sudah selesai, lalu bangkit sambil meraih jaket. "Aku berangkat dulu. Ada urusan di kantor," katanya datar. Ayu mengangguk. "Hati-hati, Mas." Namun, dari balik jendela, Ayu melihat motor Rizal tidak mengarah ke jalan menuju kantornya. Ia berbelok ke arah lain, jalan yang tidak biasa dilaluinya. Ayu hanya berdiri terpaku, dadanya berdebar keras. Hari itu, Ayu mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah dan mencuci pakaian, tetapi bayangan Rizal terus menghantui. Ia merasa ada sesuatu yang Rizal sembunyikan, dan hatinya semakin gundah. Menjelang sore, tetangganya, Bu Rina, datang berkunjung. Wanita parubaya itu membawa beberapa kue basah. "Ayu, kamu kelihatan pucat sekali. Kenapa?" tanya Bu Rina dengan tatapan prihatin. Ayu tersenyum kaku. "Enggak apa-apa, Bu. Hanya kurang tidur saja." Bu Rina menatapnya lekat-lekat, lalu duduk di kursi. "Aku lihat Rizal sering nongkrong di warung kopi dekat jalan besar. Kadang sama teman-temannya, kadang sama orang yang aku nggak kenal." Jantung Ayu seolah berhenti berdetak. Ia menelan ludah, tangannya gemetar memegang piring kecil di pangkuannya. "Orang? Maksudnya siapa, Bu?" Bu Rina menggeleng. "Aku nggak tahu pasti. Tapi sebaiknya kamu hati-hati, Yu. Aku bilang ini karena aku peduli. Jangan sampai kamu dibohongi." Setelah Bu Rina pulang, Ayu duduk lama di ruang tamu. Kata-kata tetangganya berputar-putar di kepalanya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia ingin percaya pada Rizal, tetapi terlalu banyak tanda yang sulit diabaikan. Malamnya, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Bau parfum asing kembali tercium dari bajunya. Ayu memberanikan diri bertanya dengan suara pelan. "Mas, dari mana? Kok pulang malam sekali?" "Lembur," jawab Rizal singkat sambil membuka kancing bajunya. "Lembur di kantor atau di tempat lain?" Ayu mencoba menahan getaran suaranya. Rizal menoleh cepat, matanya tajam. "Maksud kamu apa, Yu?" Ayu menunduk, air mata menetes ke lantai. "Aku cuma khawatir, Mas. Aku takut kehilangan kamu." Rizal menghela napas keras, lalu duduk di kursi dengan wajah kesal. "Kamu jangan terlalu banyak curiga. Aku capek kerja buat kita, tapi kamu malah nuduh yang enggak-enggak." Ayu ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa ia hanya butuh kepastian, tapi kata-katanya tertelan tangis. Rizal akhirnya masuk kamar, meninggalkan Ayu sendirian di ruang tamu dengan hati yang remuk. Beberapa hari kemudian, Ayu diajak Rizal menghadiri acara keluarga besar di rumah mertuanya. Ia berharap suasana akan lebih baik, tetapi kenyataannya semakin buruk. Di hadapan seluruh keluarga, Ibu Rizal tiba-tiba berkata, "Entah kenapa aku masih nggak yakin sama pilihan Rizal. Dari dulu aku sudah bilang, Ayu ini nggak cocok jadi menantu. Katanya anak orang kaya, tapi nggak ada yang bisa dibanggakan. Cuma bisa duduk di rumah." Semua mata tertuju pada Ayu. Pipinya panas, matanya berkaca-kaca. Rizal hanya diam, tidak berkata apa-apa. Tawa kecil terdengar dari beberapa sepupu Rizal, menambah luka di hati Ayu. Ia menunduk dalam-dalam, menggenggam erat tangannya di pangkuan. Hatinya berteriak, ingin sekali membela diri, tapi ia tahu jika ia melawan, ia hanya akan dianggap kurang ajar. Sepulang dari acara itu,
Ayu langsung masuk kamar dan menangis sejadi-jadinya. Rizal menyusul beberapa menit kemudian, tapi lagi-lagi ia tidak menenangkan. Kamu harus sabar. Yuh, mereka memang belum bisa nerima kamu. Jangan bawa perasaan. Ayu menatap Rizal dengan mata merah. Sampai kapan aku harus sabar? Mas, aku sudah berusaha menghormati mereka. Tapi mereka selalu hina aku. Dan kamu selalu diam. Rizal terdiam, menatap istrinya dengan ekspresi datar. Aku nggak mau ribut sama keluargaku sendiri. Kamu istri, tugasmu ikut aku, bukan menentang. Ucapan itu membuat hati Ayu hancur. Malam itu ia merasa benar-benar sendirian. Cinta yang dulu ia yakini bisa melindunginya, kini justru membuatnya rapuh. Ia mulai menyadari, rumah tangga yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati perlahan berubah menjadi penjara yang penuh luka. Namun, meski hatinya hancur, Ayu masih bertahan. Ia masih percaya bahwa suatu hari Rizal akan berubah, bahwa semua pengorbanannya akan terbayar. Ia tidak tahu, badai yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Hari-hari setelah acara keluarga itu terasa semakin berat bagi Ayu. Ia bangun setiap pagi dengan mata sembab, berusaha menutupi kesedihannya dengan senyum tipis ketika menyajikan sarapan untuk Rizal. Namun, senyum itu tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Rizal semakin sering pulang larut malam, membawa aroma asing yang semakin menambah luka di hati Ayu. Ada bau parfum wanita, ada bekas lipstik samar di kerah bajunya, dan ada senyum yang tak lagi sama. Malam itu, Ayu duduk sendirian di ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 11:15, sementara Rizal belum juga pulang. Televisi menyala tanpa suara, hanya menampilkan bayangan cahaya yang menari di dinding. Di pangkuannya ada sebuah buku catatan kecil, tempat Ayu menuliskan doa dan perasaannya yang tidak bisa ia ucapkan. Ia menulis dengan tangan bergetar. Ya Allah, kuatkan aku. Aku merasa sendirian, aku merasa tidak dihargai. Suamiku semakin jauh, keluarganya membenciku. Apa aku salah memilih? Tapi aku tidak ingin menyerah. Aku ingin bertahan, meski hatiku hancur. Air matanya menetes membasahi halaman catatan itu. Ketika pintu rumah terbuka, Rizal masuk dengan langkah gontai. Wajahnya tampak lelah, namun ada senyum samar di bibirnya. Ayu langsung berdiri. Mas baru pulang? Tanyanya lirih. Iya, ada urusan. Rizal melepas jaket, meletakkannya di kursi. Aku nunggu dari tadi, Mas. Kamu makan dulu ya. Aku sudah siapkan sup ayam. Aku udah makan di luar, jawab Rizal cepat. Jawaban itu membuat Ayu terdiam. Sup yang ia masak sejak sore mendadak terasa hambar. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rasa kecewa. Oh, ya sudah. Rizal masuk kamar tanpa menoleh lagi. Ayu berdiri di ruang tamu dengan tangan yang masih gemetar, lalu perlahan duduk kembali, menatap kosong ke arah pintu kamar. Beberapa hari kemudian, Ayu berusaha menata hatinya. Ia mengajak Rizal bicara saat mereka sarapan. Mas, aku boleh tanya sesuatu? Rizal mengangguk tanpa menatapnya, sibuk dengan ponselnya. Aku merasa akhir-akhir ini Mas berubah. Mas sering pulang malam, jarang ngobrol sama aku. Kalau ada masalah, Mas bisa cerita sama aku. Aku istri Mas, aku ingin tahu. Rizal meletakkan sendoknya, menatap Ayu dengan tatapan dingin. Aku capek. Yu, kamu jangan banyak tanya. Kalau aku belum cerita, berarti memang gak perlu kamu tahu. Tapi aku istri Mas. Suara Ayu bergetar. Justru karena kamu istri, kamu harusnya ngerti posisimu. Jangan bikin aku tambah tertekan. Rizal bangkit dari kursi, meraih jaketnya, lalu keluar rumah tanpa pamit. Ayu hanya bisa terdiam. Kata-kata Rizal seperti pisau yang menusuk jantungnya. Hari Minggu, Ayu diajak lagi ke rumah mertua. Meski hatinya masih terluka, ia berusaha tersenyum, berharap suasana lebih baik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika mereka duduk bersama, salah satu Tante Rizal berkomentar dengan nada sinis. Ayu ini ya, katanya anak orang kaya, tapi kok hidupnya sekarang begitu sederhana. Nggak kelihatan kalau terbiasa hidup mewah. Yang lain menimpali. Iya, jangan-jangan cuma ngaku-ngaku aja. Mana buktinya?
Ayu menunduk dalam-dalam. Dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa ia memang anak orang berada, tetapi ia memilih hidup sederhana bersama Rizal. Namun, sebelum sempat bicara, Ibu Rizal sudah menyela. Ya, saya juga heran. Rizal dulu banyak pilihan. Kenapa malah jatuh ke perempuan kayak dia? Tawa kecil terdengar dari beberapa keluarga yang lain. Rizal, sekali lagi, hanya diam. Ia tidak membela istrinya, tidak mengatakan apapun. Ayu merasa pipinya panas. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia tahan mati-matian. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Sepulang dari rumah mertua, Ayu tidak bisa menahan tangis. Di kamar, ia menangis sejadi-jadinya. Rizal masuk, menatapnya dengan wajah datar. "Kamu kenapa lagi?" Ayu menoleh dengan mata merah. "Kenapa Mas selalu diam? Kenapa Mas biarkan aku dihina di depan keluarga Mas? Aku ini istri Mas. Mas, aku butuh Mas ada di pihakku." Rizal terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Aku nggak mau ribut sama keluargaku. Kamu harusnya ngerti. Jadi aku harus terima dihina terus? Aku harus diam terus?" Suara Ayu meninggi. "Kalau kamu nggak kuat, ya jangan ikut mereka." "Simpel kan?" jawab Rizal ketus. Kata-kata itu membuat hati Ayu hancur. Ia merasa benar-benar sendirian. Malam itu, ia memeluk bantalnya erat-erat, berharap bisa menemukan kekuatan di tengah gelapnya rumah tangga yang mulai retak. Beberapa hari kemudian, Ayu menerima kabar dari sahabat lamanya, Nia. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana setelah lama tidak berjumpa. Nia menatap Ayu dengan cemas begitu melihat wajahnya yang pucat. "Ayu, kamu kenapa? Kamu kelihatan gak sehat." Ayu tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Nia. Cuma agak capek." Namun, setelah beberapa menit berbincang, Ayu akhirnya menangis di hadapan sahabatnya. Ia menceritakan bagaimana keluarganya Rizal sering menghina, bagaimana Rizal berubah, dan bagaimana ia merasa sendirian. Nia menggenggam tangan Ayu erat. "Yu, kamu harus kuat. Jangan biarkan dirimu terus diperlakukan seperti itu. Kamu punya hak untuk bahagia." Kata-kata Nia menancap dalam hati Ayu. Ia sadar, selama ini ia hanya bertahan dengan kesabaran, tanpa pernah berusaha memperjuangkan dirinya sendiri. Namun, entah bagaimana caranya, ia tahu suatu saat nanti ia harus mengambil sikap. Untuk pertama kalinya, Ayu mulai menyadari bahwa cintanya pada Rizal mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Ada luka yang terlalu dalam, ada jurang yang semakin lebar. Dan di lubuk hatinya, ia merasakan ketakutan yang lebih besar. Bagaimana jika semua ini hanya awal dari penderitaan yang lebih menyakitkan? Malam itu Ayu kembali terjaga sendirian. Jam sudah lewat tengah malam, tapi Rizal belum juga pulang. Ponselnya mati ketika Ayu coba hubungi. Suara jangkrik di luar jendela semakin menambah sepi. Ayu duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Wajahnya sayu. Matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Pintu depan akhirnya terbuka. Rizal masuk dengan langkah tergesa. Aroma parfum asing kembali tercium dari tubuhnya. Ayu langsung berdiri, hatinya penuh tanda tanya. "Mas dari mana?" Suaranya bergetar, berusaha tetap tenang. "Dari kantor," jawab Rizal singkat sambil meletakkan kunci motor di meja. "Kantor jam segini? Aku coba telepon berkali-kali, tapi ponsel Mas mati." Rizal mendesah panjang, lalu menatap Ayu dengan wajah kesal. "Kenapa sih kamu selalu ribut soal ini? Aku kerja. Yu, kalau kamu nggak percaya, itu masalah kamu." Ayu menelan ludah. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. "Aku cuma butuh penjelasan, Mas. Aku takut kehilangan kamu." Rizal menggeleng, lalu masuk kamar tanpa menambahkan kata lain. Ayu berdiri mematung, dadanya terasa sesak. Malam itu ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Rizal. Sesuatu yang akan lebih menyakitkan jika kebenarannya terbongkar. Keesokan harinya, Ayu mencoba menguatkan diri. Ia memasak lebih awal, merapikan rumah, bahkan berdandan rapi meski hanya di rumah. Ia ingin Rizal melihat bahwa ia masih istri yang layak dicintai. Namun, saat Rizal pulang sore itu, responnya datar. "Kamu dandan buat apa? Mau pergi?" "Enggak, Mas.
Aku cuma ingin terlihat baik di depan kamu, jawab Ayu pelan. Rizal hanya mendengus, lalu masuk kamar tanpa komentar. Ayu menatap punggung suaminya dengan mata berkaca-kaca. Usahanya sia-sia. Beberapa hari kemudian, Ayu memberanikan diri mengajak Rizal berbicara serius. Mereka duduk di ruang tamu. Ayu menggenggam tangan Rizal erat-erat, meski Rizal tampak ingin melepaskan. Mas, aku mohon, kalau ada yang Mas sembunyikan, tolong bilang sama aku. Aku bisa nerima apapun, asal Mas jujur. Rizal menatapnya dengan tatapan tajam. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Terlalu sensitif. Aku nggak ada apa-apa. Kalau kamu terus begini, aku bisa gila. Mas berubah. Mas. Aku tahu. Aku bukan bodoh. Aku bisa merasakan kalau Mas sudah nggak seperti dulu lagi. Rizal menghela napas panjang, lalu berdiri. Sudahlah. Yuk. Jangan bikin masalah baru. Aku capek. Ucapan itu membuat Ayu semakin hancur. Ia ingin berteriak, ingin memaksa Rizal bicara, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Hari Minggu, Ayu lagi-lagi harus ikut Rizal ke rumah mertua. Suasana masih sama. Dingin, menusuk, penuh hinaan halus yang menusuk telinga. Saat mereka duduk bersama, Ibu Rizal kembali melontarkan komentar pedas. Rizal, kamu makin kurus. Jangan-jangan di rumah nggak keurus? Ayu ini kerjanya apa sih selain ngabisin waktu? Beberapa anggota keluarga tertawa kecil. Ayu menunduk, menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Rizal, sekali lagi, hanya diam. Ayu tak tahan lagi. Matanya memanas, dadanya sesak. Ia berdiri, lalu berkata dengan suara bergetar. Maaf, Bu. Saya sudah berusaha jadi istri yang baik. Saya sudah berusaha mengurus Rizal dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau semua usaha saya dianggap tidak ada artinya, mungkin memang saya salah di mata keluarga ini. Ruangan mendadak hening. Semua mata menatap Ayu. Rizal terkejut, tetapi tidak berkata apa-apa. Ibu Rizal mendengus sinis. Nah, baru kali ini menantu saya berani bicara begitu. Dasar kurang ajar. Ayu tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia berlari keluar rumah, meninggalkan semua orang terpaku. Rizal menyusul, tapi hanya memanggil tanpa benar-benar menenangkan. Sepanjang perjalanan pulang, suasana hening. Rizal tidak bicara sepatah kata pun, sementara Ayu terus menangis dalam diam. Malam itu, Ayu merasa titik sabarnya sudah hampir habis. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali bertemu Nia. Mereka duduk di sebuah taman kota yang sepi. Ayu menceritakan semuanya. Hinaan keluarga mertua, sikap dingin Rizal, dan perubahan yang semakin jelas. Nia menggenggam tangan Ayu erat. Yu, dengar aku. Kamu harus mulai mikirin dirimu sendiri. Jangan cuma bertahan karena cinta. Kalau kamu terus begini, kamu bisa hancur. Ayu menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut. Nia, aku takut kehilangan Rizal. Aku masih sayang sama dia. Sayang itu penting, tapi harga dirimu juga penting. Jangan sampai kamu hilang harga diri hanya karena bertahan pada orang yang gak menghargai kamu. Kata-kata Nia menancap dalam. Malam itu, Ayu menulis lagi di buku catatannya. Mungkin aku memang harus belajar melepaskan. Tapi hatiku belum siap. Aku masih ingin percaya bahwa Rizal akan berubah. Ya Allah, beri aku kekuatan. Hari-hari berikutnya, hubungan Ayu dan Rizal semakin renggang. Mereka jarang bicara, jarang makan bersama. Ayu lebih sering menyendiri di kamar, sementara Rizal sibuk dengan dunianya sendiri. Suatu malam, Ayu tanpa sengaja melihat ponsel Rizal yang tertinggal di meja. Ada notifikasi pesan masuk dari seorang perempuan. Jantung Ayu berdegup kencang. Ia ingin membuka, tapi tangannya gemetar. Ia ragu antara ingin tahu dan takut terluka. Akhirnya, ia hanya menutup layar ponsel itu. Ia tidak sanggup menghadapi kebenaran. Namun, di lubuk hatinya, Ayu tahu, badai besar sebentar lagi akan benar-benar pecah. Hari itu hujan turun deras sejak sore. Udara dingin merayap masuk melalui celah jendela, membuat rumah kecil yang mereka tempati terasa semakin sepi dan muram. Ayu duduk di sofa ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin. Matanya terus menatap pintu,
menunggu Rizal yang belum juga pulang. Jam dinding berdetak lambat. Setiap menit terasa panjang dan menyiksa. Sejak insiden di rumah mertua beberapa minggu lalu, Ayu dan Rizal semakin jarang bicara. Dia menjadi bahasa sehari-hari mereka. Ayu merasa seperti hidup dengan orang asing yang kebetulan berbagi atap. Pukul 11 malam, barulah suara motor terdengar di depan rumah. Ayu cepat-cepat berdiri, menatap pintu dengan harap-harap cemas. Pintu terbuka, Rizal masuk sambil menenteng jaket basah kuyup. "Kamu belum tidur?" Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. "Aku nunggu kamu, Mas," jawab Ayu pelan. "Kamu kehujanan? Aku ambilkan handuk ya." Rizal hanya mengangguk. Ayu bergegas ke kamar, mengambil handuk, lalu kembali. Ia ulurkan handuk itu dengan tangan gemetar. Rizal menerimanya tanpa menatap wajah Ayu. "Mas," suara Ayu bergetar. "Aku pengen bicara. Tolong, jangan selalu diam kayak gini. Aku nggak kuat kalau terus-terusan kayak orang asing." Rizal menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. "Ngomong aja, Yu. Apa lagi yang kamu mau tanyain?" Ayu duduk di hadapannya. Ia menatap mata Rizal, berusaha mencari kehangatan yang dulu pernah ada. "Aku cuma mau tahu, Mas masih sayang sama aku atau enggak?" Pertanyaan itu membuat suasana mendadak kaku. Rizal tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jendela, mendengarkan suara hujan yang jatuh bertubi-tubi di atap rumah. Ayu menunggu dengan dada berdebar. "Aku capek, Yu." Akhirnya Rizal berucap lirih. "Aku nggak tahu harus jawab apa." Jawaban itu membuat hati Ayu seakan diremukan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Berarti Mas udah nggak cinta sama aku?" Rizal menoleh dengan tatapan lelah. "Aku nggak bilang gitu. Tapi aku merasa, kita ini nggak cocok. Semakin lama, aku makin nggak nyaman." Ayu terisak. "Mas, aku sudah berusaha. Aku sudah tahan dengan semua hinaan keluargamu. Aku tetap di sampingmu meski aku sering dipermalukan. Aku cuma ingin kita tetap bersama." Rizal mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku juga nggak minta kamu tahan, Yu. Kalau kamu merasa sakit, kenapa nggak kamu aja yang pergi?" Kata-kata itu menghantam Ayu seperti petir di siang bolong. Tubuhnya gemetar. "Mas tega ngomong gitu ke aku? Daripada kita sama-sama tersiksa, lebih baik jujur. Aku udah nggak bisa berpura-pura, Yu." Ayu merasa dunia runtuh seketika. Hatinya seperti diremas tanpa ampun. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Keesokan harinya, Ayu mencoba tetap menjalankan rutinitas. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menata ulang ruang tamu seolah ingin mencari kesibukan agar tidak larut dalam kesedihan. Namun, setiap gerakannya terasa hampa. Ketika Rizal pulang sore itu, Ayu memberanikan diri bertanya lagi. "Mas, apa ada orang lain?" Rizal terdiam. Tangannya berhenti di atas meja. Matanya menghindari tatapan Ayu. Jawaban itu sudah cukup bagi Ayu. Ia tidak butuh Rizal mengaku. Diamnya adalah pengakuan yang paling menyakitkan. Air mata Ayu kembali jatuh. "Jadi benar, Mas?" Rizal tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu masuk kamar, meninggalkan Ayu sendirian di ruang tamu. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin bagi Ayu. Setiap kali Rizal pulang larut malam, ia bertanya-tanya apakah suaminya bersama wanita lain. Setiap kali melihat Rizal sibuk dengan ponselnya, ia merasa dadanya sesak. Suatu malam, ketika Rizal tidur lelap, Ayu memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Dengan tangan gemetar, ia membaca pesan-pesan singkat dari seorang perempuan bernama Maya. "Aku kangen, Mas. Kapan kita ketemu lagi? Hati-hati pulang, ya. Jangan sampai istrimu curiga." Ayu merasa tubuhnya lemas. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia menutup mulut dengan telapak tangan agar tidak membangunkan Rizal. Buku catatannya kembali jadi saksi malam itu. Dengan tinta yang hampir luntur oleh air mata, ia menulis, "Tuhan, aku sudah menemukan jawabannya. Semua yang kutakutkan benar adanya. Suamiku mendua. Tapi kenapa hatiku masih ingin bertahan? Apa aku terlalu bodoh?
Atau terlalu mencintai? Keesokan harinya, Ayu tampak lebih pucat dari biasanya. Nia yang datang berkunjung langsung menyadari hal itu. Ayu, kamu sakit? Wajahmu pucat banget. Ayu mencoba tersenyum. Aku baik-baik aja. Nia tidak percaya. Ia menggenggam tangan Ayu. Yu, kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu harus ambil keputusan. Jangan biarkan dirimu terus disakiti. Ayu menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak siap. Nia, aku masih cinta sama dia. Nia menghela napas panjang. Cinta itu harus dua arah. Yu, kalau kamu berjuang sendirian, itu bukan cinta namanya, tapi penyiksaan. Ayu hanya diam. Kata-kata sahabatnya benar, tapi hatinya belum sanggup menerima kenyataan pahit itu. Malamnya, Ayu menatap wajah Rizal yang tertidur di sampingnya. Ada perasaan marah, sedih, dan rindu bercampur jadi satu. Ia ingin membangunkan Rizal dan bertanya kenapa tega menghancurkan hatinya. Namun, ia hanya bisa berbisik lirih. Mas, kenapa kamu tega? Air matanya kembali jatuh, membasahi bantal. Malam itu, Ayu berjanji pada dirinya sendiri. Jika suatu saat ia benar-benar harus pergi, maka ia akan pergi dengan kepala tegak, bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang berani memperjuangkan dirinya sendiri. Pagi itu matahari terasa berbeda bagi Ayu. Sinar hangatnya menembus tirai kamar, tapi tak mampu memberi sedikit pun ketenangan di hatinya. Ayu terbangun dengan kepala berat, tubuh lemas, dan mata sembab karena terlalu banyak menangis malam sebelumnya. Rizal sudah tidak ada di sampingnya. Entah sejak pukul berapa suaminya pergi, Ayu tak tahu. Ia bangkit perlahan, berjalan menuju dapur. Di meja makan, tersisa piring kosong dan cangkir kopi setengah habis. Rizal meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Bahkan catatan kecil pun tidak ada. Ayu menatap piring itu lama sekali. Hatinya semakin hancur. Ia merasa dirinya hanya menjadi pelengkap, bukan lagi seseorang yang berarti. Hari itu Ayu memutuskan pergi ke rumah orang tuanya. Ia butuh tempat untuk bernaung, setidaknya untuk sementara. Saat tiba, ibunya langsung menyambut dengan wajah cemas. Ayu, kenapa wajahmu pucat begini? Kamu sakit, nak? Ayu berusaha tersenyum. Enggak, Bu. Aku cuma capek. Namun, air matanya justru jatuh tanpa bisa ditahan. Ibunya langsung memeluk erat. Sementara Ayu menangis sejadi-jadinya di pelukan hangat itu. Ada apa? Yu? Rizal kenapa? Kalian ada masalah? Ayu tak langsung menjawab. Ia terisak terlalu keras. Setelah beberapa lama, ia berusaha menenangkan diri, lalu berbisik. Bu, aku takut kehilangan dia. Aku takut, dia sudah nggak cinta lagi sama aku. Ibunya terdiam. Wajahnya muram, penuh keprihatinan. Nak, sejak awal ibu selalu bilang, rumah tangga itu butuh dua orang yang sama-sama berjuang. Kalau cuma kamu sendirian, kamu akan lelah sendiri. Ayu menggenggam tangan ibunya erat-erat. Aku masih cinta sama dia, Bu. Aku masih pengen mempertahankan semuanya. Ibunya menatapnya dalam-dalam. Kalau memang begitu, kamu harus kuat. Tapi ingat, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri hanya karena mempertahankan orang yang mungkin tidak lagi ingin bertahan. Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia tahu ibunya benar. Tapi menerima kenyataan itu jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Sore harinya, Ayu kembali ke rumah. Rizal sudah ada di ruang tamu, duduk sambil menatap layar ponselnya. Ayu memberanikan diri mendekat. Mas, panggilnya pelan. Rizal menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya. Dari mana kamu? Dari rumah ibu, jawab Ayu. Aku cuma butuh menenangkan diri. Rizal tidak merespons. Ayu duduk di sampingnya, mencoba mencari celah untuk bicara. Mas, aku pengen kita ngomong dari hati ke hati. Aku udah nggak sanggup kalau terus kayak gini. Aku butuh kejelasan. Rizal menghela napas panjang. Kamu selalu nuntut kejelasan. Kamu nggak sadar kalau itu justru bikin aku makin jauh. Ayu terdiam. Kata-kata itu begitu menusuk. Namun, ia tetap mencoba melawan perasaan sakitnya. Aku nuntut karena aku sayang sama Mas. Aku takut kehilangan kamu.
Rizal menutup ponselnya, lalu menatap Ayu dengan wajah dingin. Kalau kamu sayang sama aku, seharusnya kamu percaya. Bukan malah terus curiga. Ayu menggigit bibir. Bagaimana aku bisa percaya? Mas? Aku lihat pesan-pesan dari perempuan itu di ponselmu. Rizal terkejut sejenak, lalu wajahnya berubah muram. Kamu buka ponselku? Aku nggak sengaja. Tapi aku lihat jelas. Mas. Namanya Maya, kan? Suara Ayu pecah. Air matanya kembali jatuh. Kenapa Mas tega? Rizal berdiri dengan wajah tegang. Kamu melanggar privasi aku. Yu? Privasi. Ayu ikut berdiri, tubuhnya gemetar. Kita ini suami istri, Mas. Apa masih ada privasi kalau semua sudah harusnya jadi milik bersama? Atau memang Mas sengaja nyembunyiin sesuatu dariku? Rizal membuang wajahnya. Aku nggak mau bahas ini sekarang. Ayu hampir berteriak. Sekarang, Mas? Aku butuh jawaban sekarang. Aku harus tahu, aku ini masih istri kamu atau cuma orang asing di rumah ini? Suasana memanas. Rizal menatap Ayu dengan mata tajam. Kalau kamu terus maksa, jawabannya iya. Ada Maya. Dan aku nyaman sama dia. Puas? Ayu terjatuh di kursi, tubuhnya lemah seketika. Air matanya mengalir deras. Kata-kata Rizal bagaikan pisau yang menghunus jantungnya. Kenapa, Mas? Apa salahku sampai Mas tega seperti ini? Suaranya hampir tak terdengar. Rizal tidak menjawab. Ia mengambil jaketnya, lalu keluar rumah dengan langkah tergesa, meninggalkan Ayu terisak sendirian. Malam itu Ayu kembali menulis di buku catatannya. Tangannya gemetar, tinta bolpoin nyaris patah karena ditekan terlalu keras. Hari ini kebenaran terungkap. Suamiku mengaku ada orang lain. Aku hancur. Dunia yang kubangun bersama Rizal runtuh di depan mataku. Tapi anehnya, aku masih ingin percaya kalau semua ini hanya mimpi buruk. Ya Allah, apa aku harus tetap bertahan, atau aku harus pergi? Setiap kata yang ia tulis terasa seperti luka baru. Air mata membasahi halaman itu, membuat sebagian huruf kabur. Keesokan paginya, Ayu bangun dengan wajah sembab. Rizal belum pulang semalaman. Perasaan cemas bercampur dengan sakit hati menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti tidak sanggup lagi, tapi di sisi lain, hatinya masih terikat kuat pada Rizal. Ketika ia duduk termenung di ruang tamu, ponselnya berbunyi. Pesan dari Nia masuk. Yu, aku dengar kabar nggak enak soal Rizal. Kita harus ketemu. Aku nggak mau kamu hancur sendirian. Ayu menutup ponselnya perlahan. Matanya kosong, pikirannya kacau. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh ke depan tidak akan mudah. Namun satu hal yang ia rasakan pasti, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu Ayu terbangun dengan kepala berat, tubuhnya seakan tak punya tenaga untuk sekadar bangkit dari tempat tidur. Udara di kamar terasa pengap, padahal jendela terbuka lebar. Rizal tidak pulang semalaman. Ranjang di sebelahnya kosong, dingin, dan membuat hatinya semakin hampa. Ia terduduk lama di tepi ranjang, memandangi lantai yang penuh bayangan cahaya matahari yang menembus tirai. Dadanya sesak, pikirannya penuh pertanyaan. Apakah ini akhir dari semuanya? Atau masih ada secercah harapan yang bisa ia genggam? Pelan-pelan ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, mencuci wajahnya dengan air dingin. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ia berusaha terlihat tegar. Hari ini ia harus bertemu dengan Nia. Pesan sahabatnya semalam terus terngiang, membuat rasa penasaran dan cemas bercampur jadi satu. Di sebuah kafe kecil di sudut kota, Ayu menunggu sambil memainkan cangkir kopi yang sudah setengah dingin. Pandangannya menerawang keluar jendela, menyaksikan orang-orang berlalu lalang dengan hidup mereka masing-masing. Semua tampak sibuk, penuh tujuan, sementara dirinya seperti kapal karam yang kehilangan arah. Tak lama kemudian, Nia datang dengan wajah serius. Ia duduk di depan Ayu, meletakkan tasnya, lalu menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Ayu, ucap Nia lirih. Aku nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi aku nggak bisa diam. Aku tahu sesuatu yang mungkin bakal bikin kamu hancur, tapi kamu harus siap dengar. Ayu menelan ludah. Tangannya dingin, jantungnya berdetak cepat. Katakan saja, Nia. Aku udah siap,
meskipun sakit. Nia menarik napas panjang. Aku dengar kabar, Rizal bukan cuma dekat sama Maya. Ada banyak hal lain yang dia sembunyikan. Salah satunya soal harta kamu, Yu. Aku nggak tahu gimana detailnya. Tapi aku dengar Rizal mulai pakai uang kamu untuk hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu. Ayu terdiam. Matanya melebar, wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu, Nia? Rizal pakai uangku? Nia mengangguk perlahan. Iya. Aku dengar dari teman yang kebetulan kerja di bank. Ada beberapa transaksi besar atas nama Rizal, tapi sumber dananya jelas dari rekeningmu. Yu, aku tahu ini mungkin berat. Tapi kamu harus sadar, semua ini bukan cuma tentang perselingkuhan. Dia juga mulai menggerogoti hartamu. Air mata Ayu langsung jatuh. Tangannya menutupi wajah. Astagfirullah. Jadi bukan cuma hatiku yang dia hancurin, tapi juga hidupku. Nia memeluk Ayu erat-erat. Makanya aku bilang, kamu harus hati-hati. Kamu nggak bisa terus diam. Kamu harus bangkit. Yu, kalau nggak, kamu bisa kehilangan segalanya. Ayu terisak di pelukan sahabatnya. Dalam hatinya, rasa sakit bercampur dengan amarah. Ia merasa dikhianati, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai manusia. Sepulang dari kafe, Ayu langsung membuka semua catatan keuangan yang ia simpan. Ternyata benar, ada banyak hal yang janggal. Beberapa jumlah besar hilang tanpa penjelasan. Dadanya makin sesak. Ia tak bisa lagi menutup mata. Malam itu, Rizal pulang dengan wajah lelah. Begitu masuk rumah, Ayu sudah menunggunya di ruang tamu dengan tumpukan kertas di atas meja. Mas, suara Ayu bergetar, tapi tegas. Aku mau kita bicara sekarang. Tentang ini. Rizal melirik kertas-kertas itu. Ekspresinya berubah, matanya tajam, tapi ia mencoba tenang. Apa ini? Catatan keuangan, jawab Ayu dengan suara serak. Aku tahu, Mas. Aku tahu kalau uangku kamu pakai tanpa sepengetahuanku. Untuk apa semua ini, Mas? Untuk Maya? Untuk perempuan itu? Rizal terdiam sejenak, lalu menghela napas kasar. Kamu nggak ngerti, Yu. Aku butuh uang itu. Aku punya urusan yang kamu nggak akan bisa pahami. Ayu berdiri dengan air mata menetes deras. Aku istrimu, Mas. Kalau kamu punya masalah, seharusnya kamu cerita. Bukan malah ambil uangku diam-diam. Apa aku ini cuma dompet berjalan buat kamu? Rizal mendengus. Jangan lebay, Yu. Aku suamimu. Uangmu itu juga hakku. Kata-kata itu membuat tubuh Ayu gemetar hebat. Hakmu? Hakmu untuk menghancurkan aku? Hakmu untuk membagi cintamu dengan perempuan lain sambil ngabisin hartaku? Suasana semakin panas. Rizal mendekat. Suaranya meninggi. Kamu jangan kurang ajar, Yu. Aku udah capek sama sikapmu. Kalau kamu terus begini, aku bisa benar-benar pergi. Ayu menatapnya dengan mata penuh air. Tapi kali ini ada kilatan berbeda di sana. Pergi, Mas. Kalau itu yang kamu mau, pergilah. Tapi jangan pernah berpikir kamu bisa bawa 1 sen pun lagi dari aku. Aku akan tarik semuanya. Semua harta, semua aset, aku ambil kembali. Biar kamu tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang paling kamu percaya. Rizal terdiam. Matanya membelalak, tak menyangka Ayu bisa berkata setegas itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ayu berdiri bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai perempuan yang mulai menemukan kekuatannya. Ia sadar, penderitaan yang ia alami selama ini sudah cukup. Jika Rizal ingin perang, maka Ayu akan menghadapi dengan caranya sendiri. Dan di dalam hatinya, Ayu berbisik lirih. Kalau kau permalukan aku di depan keluargamu, Rizal, maka aku akan membalasnya dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Aku akan hancurkan harga dirimu dengan tanganku sendiri. Malam terasa begitu panjang bagi Ayu. Ia duduk di ruang tamu sendirian, lampu temaram menyoroti wajahnya yang penuh luka sekaligus tekad. Kertas-kertas laporan keuangan berserakan di meja. Sebagian sudah ditandai dengan spidol merah. Setiap angka yang hilang, setiap transaksi tanpa izin, semuanya terasa seperti belati yang ditancapkan Rizal ke dadanya. Tangannya meremas buku catatan harian yang selama ini setia menjadi saksi. Dengan pena di tangannya,
Ia menulis dengan gemetar. Hari ini, aku resmi kehilangan Rizal sebagai suami. Yang tersisa hanyalah seorang lelaki yang mengkhianati janji, mencuri kepercayaanku, dan mengikis hartaku. Jika dia pikir aku akan diam, dia salah besar. Aku akan menuntut kembali semua yang jadi hakku, dan aku akan pastikan dia merasakan apa itu sakitnya dihancurkan. Air matanya jatuh di atas kertas. Tapi kali ini bukan hanya tangisan kesedihan. Ada amarah, ada bara yang mulai menyala. Keesokan paginya, Ayu bangun dengan wajah pucat tapi penuh tekad. Ia berpakaian rapi, mengambil tas kerjanya, dan pergi ke sebuah kantor hukum. Langkahnya mantap meski hatinya masih bergetar. Di ruang konsultasi, seorang pengacara perempuan bernama Dina menatapnya dengan serius setelah mendengar seluruh ceritanya. Bu Ayu, kalau semua yang Anda katakan benar, maka secara hukum Anda bisa menuntut hak atas harta bersama, bahkan menarik kembali aset pribadi Anda yang digunakan tanpa izin. Apalagi kalau ada bukti Rizal menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau untuk orang lain. Ayu menunduk. Suaranya lirih. Saya punya buktinya, Bu Dina. Rekening, mutasi transaksi, semuanya jelas. Saya hanya butuh keberanian untuk melangkah. Dina tersenyum tipis, menatap Ayu penuh empati. Keberanian itu sudah ada di mata Anda. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah siap menghadapi konsekuensi. Karena ini bukan hanya tentang harta, tapi juga tentang harga diri. Ayu mengangguk. Saya siap. Saya sudah terlalu lama dihina, direndahkan. Kali ini, saya yang akan menentukan jalan cerita. Sementara itu, Rizal pulang larut malam dengan wajah letih. Begitu masuk rumah, ia terkejut melihat Ayu duduk di ruang tamu dengan map tebal di pangkuannya. Apalagi ini? Tanya Rizal ketus. Ayu menatapnya dengan mata merah tapi dingin. Ini adalah bukti semua pengkhianatanmu, Mas. Dari rekening sampai aset, semuanya sudah aku catat. Aku sudah bicara dengan pengacara. Jadi, mulai sekarang, jangan harap kamu bisa seenaknya lagi. Rizal mendengus. Kamu bercanda? Kamu pikir bisa menjatuhkan aku dengan kertas-kertas itu? Ayu berdiri, menatapnya tanpa gentar. Ini bukan bercanda, Mas. Kalau kamu bisa mempermalukan aku di depan keluargamu, menghina aku seakan-akan aku tidak berarti, maka bersiaplah. Aku akan membalas, tapi bukan dengan kata-kata. Aku akan buat kamu berlutut, melihat semua yang pernah kamu banggakan hilang satu persatu. Rizal membelalak, wajahnya merah padam. Kamu berani melawan aku? Ayu tersenyum tipis, getir. Aku sudah terlalu lama diam, Mas. Diamku selama ini bukan berarti aku lemah. Diamku adalah cara aku bertahan. Tapi sekarang, aku sudah tidak akan diam lagi. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik. Ayu mulai mengurus berbagai dokumen. Ia memindahkan sebagian aset atas namanya sendiri, menutup akses rekening yang sebelumnya Rizal gunakan, dan diam-diam menyimpan salinan dokumen untuk persiapan gugatan. Ia juga mulai memperkuat dirinya. Setiap malam, ia menulis rencana, seolah menyusun strategi perang. Rizal harus tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak seenaknya. Aku bukan boneka yang hanya bisa menangis. Aku akan buktikan, perempuan yang kau hina bisa berdiri lebih tinggi darimu. Suatu sore, keluarga besar Rizal mengundangnya untuk menghadiri acara keluarga. Ayu sempat ragu, tapi akhirnya memutuskan hadir. Ia tahu, disitulah awal balasannya dimulai. Di rumah besar itu, ia disambut dengan tatapan sinis dari beberapa anggota keluarga Rizal, terutama mertuanya. Ayu hanya tersenyum tenang, meski hatinya terasa panas. Ayu, kamu telat datang. Rizal saja sudah di sini dari tadi, ucap ibu mertua dengan nada menyindir. Ayu menatapnya dengan senyum tipis. Saya memang sengaja datang agak belakangan, Bu. Ada urusan penting yang harus saya selesaikan. Rizal, yang duduk di tengah keluarga, melirik Ayu dengan pandangan tajam. Ia tahu, ada sesuatu yang berbeda dari istrinya kali ini. Saat obrolan mulai mengalir, Ayu tiba-tiba membuka map yang ia bawa. Semua orang menoleh, penasaran. Saya minta maaf sebelumnya. Suara Ayu terdengar jelas, tegas. Tapi saya rasa sudah waktunya keluarga tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rizal langsung berdiri,
mencoba menghentikan. Ayu, jangan macam-macam di sini. Namun Ayu mengabaikannya. Ia mengeluarkan beberapa lembar bukti transaksi, meletakkannya di meja, dan menatap semua orang. Selama ini saya diam, meski dihina, direndahkan. Tapi hari ini, saya ingin keluarga tahu. Rizal bukan hanya mengkhianati saya dengan perempuan lain. Dia juga menghabiskan uang saya, mencuri kepercayaan saya, dan menghancurkan rumah tangga ini dengan tangannya sendiri. Ruangan seketika hening. Semua mata menatap Rizal dengan kaget, beberapa berbisik tak percaya. Rizal pucat, tangannya gemetar. Ayu melanjutkan dengan suara bergetar tapi mantap. Kalian semua pernah lihat saya dipermalukan di depan kalian, dianggap tak berguna. Tapi mulai sekarang, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan tarik semua harta saya, semua aset saya. Rizal akan kehilangan semua yang selama ini dia banggakan. Dan itu semua akan saya lakukan di depan mata kalian. Wajah Rizal merah padam, matanya liar, tapi ia tak bisa berkata-kata. Ayu menutup mapnya perlahan, lalu berdiri dengan kepala tegak. Ingat ini baik-baik, Mas. Kamu boleh hancurin hatiku, tapi jangan pernah pikir kamu bisa menghancurkan aku sepenuhnya. Aku akan berdiri. Dan aku akan pastikan kamu merasakan balasan yang lebih mengerikan daripada apa yang kamu lakukan padaku. Dengan langkah tenang, Ayu meninggalkan ruangan, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Semua keluarga menatap Rizal dengan tatapan penuh pertanyaan dan kekecewaan. Dan malam itu, tanpa perlu banyak kata, Ayu tahu, peperangan sesungguhnya baru saja dimulai.